Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Gajah Mada, Ibu Haja Enden Sopa Supiana SS MPD. Yang terhormat Ibu Rosana MPD selaku Waka Kesiswaan SMK Gajah Mada. Yang terhormat Bapak Rion SS MPD selaku Waka Kurikulum SMK Gajah Mada. Yang terhormat Bapak Muhammad Saleh SS MPD Waka Sapras SMK Gajah Mada. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 10, 11, 12 SMK Gajah Mada. Pada hari ini topik pengarahan adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia pada masa pandemi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tetap semangat walaupun kita belajar pada masa pandemi ini dengan sistem daring. Kemudian jagalah kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun melalui air yang mengalir. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, baiklah, Bapak akan menjelaskan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Bapak selaku guru Mapel Pendidikan Kewargaan Negara ingin menyampaikan beberapa hal tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, dengan masa pandemi ini kita harus mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kita tidak boleh melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian kelas 10, 11, dan 12, jagalah kesehatan kalian. Pada masa pandemi ini kita belum tahu kapan berakhir. Untuk itu anak-anakku sekalian, tingkatkanlah imunitas kita agar kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar walaupun dengan sistem daring. Penegakan hukum di Indonesia sangat perlu kita laksanakan. Apalagi sekarang banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswi baik kelas 10, 11, dan 12 SMK Gajah Mada. Untuk itu anak-anakku sekalian, marilah kita manfaatkan waktu menggunakan kesempatan yang baik ini dalam rangka proses pembelajaran daring. Untuk itu anak-anakku sekalian, dengan memahami penegakan hukum di Indonesia pada masa pandemi ini, anak-anak tidak melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Negara Indonesia berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, kita tentunya akan mendapat sanksi bila melanggar hukum tersebut. Untuk itu anak-anakku sekalian, taatilah hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, mari kita tingkatkan, mari kita laksanakan dan tegakkan hukum di Indonesia ini. Salah satu pelanggaran siswa dalam
melakukan pelanggaran hukum adalah dengan sanksi seperti contoh, sekarang ini sudah diberlakukan tilang elektronik atau e-tilang. Nantinya jika pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas saat melintas di lokasi, maka gambarnya akan tertangkap kamera. Oleh sebab itu, pelanggar diberi waktu 5 hari untuk melakukan konfirmasi, baik melalui website maupun datang langsung ke Mapolresta. Usai konfirmasi, pengendara diberi waktu maksimal 7 hari untuk membayar denda tilang secara elektronik melalui BRI virtual atau akun. Jika tidak membayar tilang, maka STNK kendaraan akan diblokir dan tidak bisa membayar pajak. Kendaraan tak bayar pajak dinyatakan bodong. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita taati hukum yang berlaku sekarang ini. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, sementara sekarang ini kita temukan kendaraan yang dijual orang ke orang lain, tetapi masih menggunakan data lama, maka penyangkalan dari penerima surat tilang bisa dilakukan pada masa konfirmasi. Oleh sebab itu, Mapolresta Bandar Lampung sekarang sudah memasang beberapa tempat lokasi kamera tilang yang perlu anak-anak perhatikan sekarang ini. Yang pertama adalah Jalan Sultan Agung, Simpang Kimaja atau arah flyover Kimaja. Kedua, Jalan Cuk Nyadin, Simpang Tamin, arah Agus Salim bawah. Yang ketiga, Jalan Patimura, Begadang Resto atau arah Jalan Patimura. Yang keempat, Jalan Jainal Pagar Alam, UBL dari 2 arah. Yang kelima, Jalan Kartini atau JPO Garuda. Anak-anak yang memiliki kendaraan pada saat melintas di jalan tersebut harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, khususnya siswa-siswi SMK Gajah Mada, agar menaati peraturan dan perundangan-undangan lalu lintas. Oleh sebab itu, kalian jangan melanggar peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun jalan yang dipantau melalui 10 kamera pemantau, yang pertama adalah perlu anak-anak tahu bersama. Yang pertama, Jalan Imam Bonjol, flyover Kemiling. Kedua, Jalan Jainal Pagar Alam, Tugu Raden Intan. Ketiga, Jalan Ria Kudu, Simpang Airan. Yang keempat, Jalan RE Marta Dinata, Simpang Sukamaju. Yang kelima, Jalan Soekarno-Hatta, Simpang Tanjung Ambon. Yang keenam, Bundaran Tugu Adipura. Ketujuh, Jalan Dr. Mongen Sidi, Teluk Betung atau kantor gubernur. Yang kedelapan, Jalan Malahayati, Simpang BCA. Yang kesembilan, Jalan Sudirman, flyover Pahoman. Jalan Raden Imba Kusumaratu, Tugu Durian. Anak-anakku sekalian, dengan ditetapkannya oleh Mapolresta Bandar Lampung, Bapak selaku pengampu mata pelajaran kewarganegaraan anak-anak agar tetap waspada terhadap daerah-daerah atau lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bila melanggar, anak-anak tentu akan mendapat sanksi hukum. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian,
kelas 10, 11, 12 SMK Gajah Mada, mari kita taati hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melanggar undang-undang ini, maka kita akan kena sanksi hukum, sehingga kita tidak dapat menjalankan atau mengendari kendaraan itu dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, pendidikan kewarganegaraan adalah untuk memahami arti dan makna hukum yang ada di pemerintah kita. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, mentaati hukum, melaksanakan hukum. Apabila kalian melanggar, tentu akan mendapat sanksi hukum yang berlaku. Anak-anakku sekalian, kelas 10, 11, 12 SMK Gajah Mada, dengan Bapak menjelaskan masalah hukum ini, anak-anak diharapkan dapat menjalankan dan menaati hukum, terutama peraturan lalu lintas. Yang pertama adalah membawa SIM, surat izin mengemudi, membawa STNK, kemudian kendaraan bermotor dicek ulang apabila kalian nanti berangkat ke sekolah atau ke tempat-tempat yang akan kalian tuju. Anak-anakku sekalian, dengan penjelasan Bapak ini, mudah-mudahan anak-anakku kelas 10, 11, 12 SMK Gajah Mada dapat menaati peraturan perundang-undangan lalu lintas. Selanjutnya, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia pada masa pandemi ini banyak sekali kita jumpai siswa-siswi kita yang belum menaati peraturan, yang belum melaksanakan peraturan lalu lintas dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, diharapkan anak-anakku sekalian, pada masa pandemi ini kita harus taat kepada hukum yang berlaku dan tetap melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, kemudian jagalah imun agar kesehatan kalian terjaga dengan baik. Yang kedua, pesan Bapak, walaupun pembelajaran kita melalui daring, kita harapkan pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Yang ketiga, pada masa pandemi ini, Bapak harapkan kalian tetap bersemangat, tetap menjalankan proses belajar mengajar dengan baik, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, kemudian kalian dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru bidang stadia lainnya, dan tidak lalai untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang keempat, yang terakhir, jagalah kesehatan. Kemudian, jagalah imun. Banyak makan makanan yang bergizi, kemudian hindari kerumunan yang akan memicu penularan virus COVID-19. Yang terakhir, yang perlu Bapak sampaikan adalah mari kita laksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring ini dan kalian dapat melaksanakan tugas walaupun banyak halangan dan rintangan. Kemudian kalian tetap taat kepada perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMK bisa. Semangat!